Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 3 PA 19 Universitas Gunadarma Karawati, dan kami akan mempresentasikan tentang dampak fisik dan juga psikologis kebosanan kerja. Oke, slide selanjutnya. Untuk pertama-tama akan saya perkenalkan dulu. Yang pertama yaitu ada Afifa Nurfadila, kemudian ada Albert Christian, ada Anita Ardiana, kemudian ada Anissa Restikayanti, ada saya sendiri, Bagus Muhammad Gani, kemudian ada Eva Aisyah, ada Ida Ayu Indah Saraswati, kemudian ada Yunita Rahmawati. Oke, untuk slide pertama tentang materi kebosanan kerja akan dipresentasikan oleh Saudari Anissa, silakan. Pengertian kebosanan kerja menurut Anis tahun 2005, kebosanan kerja itu dapat terjadi pada pekerja yang melakukan pekerjaan secara berulang-ulang atau monoton, serta melakukan kegiatan yang cenderung tidak menarik. Tapi ada kalanya juga kebosanan itu timbul dari hal-hal yang awalnya tuh mengasihkan, tapi karena keseringan dilakukan, lalu berubah menjadi bosan. Oke, itu untuk slide pertama tadi sudah dibahas, kemudian dilanjutkan slide kedua yaitu membahas tentang dampak fisik kebosanan yang akan dibahas oleh dari Viva. Silakan. Selanjutnya ada beberapa dampak psikis dari kebosanan kerja. Yang pertama, berkurangnya perhatian, tidak bersemangat, sering tersinggung, mudah emosi, pesimis, dan gangguan pikiran. Oke, dilanjutkan membahas tentang dampak fisik kebosanan oleh Saudari Yunita. Dipersilakan. Selanjutnya ada dampak fisik kebosanan kerja. Yang pertama, mencari pekerjaan baru. Yang kedua, lamban saat bekerja. Yang ketiga, cenderung bercakap-cakap saat melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Oke, slide selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian kebosanan kerja menurut jurnal terkait. Yang pertama akan dibahas tentang jurnal yang ditemukan oleh Maryam 2007. Silakan. Jadi hasil kesimpulan yang dilakukan oleh Maryam mengenai hubungan antara masa kerja dan kebosanan dengan produktivitas kerja karyawan PT Goa Galva menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan kebosanan kerja yang nilainya negatif, serta nilai koefisien yang tidak reliabel. Cukup sampai situ, Saudara Albert. Oke, terima kasih. Dan kemudian dilanjutkan oleh jurnal yang ditemukan oleh Rea N. Hadi 2012. Dipersilakan. Dalam jurnal Rea dan Hadi, dia menggunakan instrumen penelitian wawancara terbuka dengan subjek penelitian itu sebanyak 6 orang karyawan dari Radio Sonora Surabaya. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa kebosanan yang terjadi pada karyawan Radio Sonora tersebut termasuk ke dalam 2 jenis. Yang pertama itu ada quantitative overload, itu terjadi pada divisi administrasi dan marketing. Quantitative overload itu merupakan waktu dalam menyelesaikan tugas itu cenderung singkat dan gak sebanding sama banyaknya tugas yang diberikan kepada karyawan. Selanjutnya yang kedua itu qualitative overload, itu terdapat pada divisi event of air, divisi umum, dan divisi produksi. Pengertian kualitatif overload itu adanya perasaan bahwa tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan itu melebihi atau melampaui kapasitas para karyawan dalam menyelesaikan tugas tersebut. Contoh kuantitatif overload itu misalnya di situasi pekerjaan itu diberikan
yang cukup banyak. Terus karyawan itu dituntut untuk multifungsi atau bisa menggantikan tugas sementara dari karyawan lain yang nggak bisa masuk kerja. Terus ada kualitatif overload itu, contohnya yang karyawan merasa nggak ada pekerjaan, ada pekerjaan yang melebihi dari kapasitas dia. Terus berdasarkan penelitian ini, kebosanan kerja pada karyawan Radio Sonora Surabaya itu didapatkan gambaran bahwa yang dibutuhkan dari para karyawan ini adalah istirahat sejenak dari pekerjaannya atau mengambil cuti tahunan. Oke. Cukup. Oke, dilanjutkan selanjutnya oleh jurnal yang ditemukan oleh Susilo tahun 2012. Dipersilakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilo 2012 yang dilakukan terhadap karyawan PT Indo Bali, peneliti menemukan bahwa lingkungan fisik dan non-fisik sangat berpengaruh terhadap stres kerja, di mana stres kerja ini dipengaruhi oleh kebosanan dari lingkungan kerja fisik dan non-fisik, di mana dampak dari kebosanan tersebut, para karyawan menjadi tidak bersemangat, lamban saat bekerja, dan melakukan kesalahan kerja. Oke. Dilanjutkan oleh Susihono 2014. Dipersilakan. Dari penelitian Susihono 2014 yang berjudul Asesmen Kebosanan pada Dasar Evaluasi Aspektas Organisasi dan Lingkungan Perusahaan pada Studi Kasus Kawasan. Penelitian ini menggunakan metode observasional pada pekerja yang diambil secara random dari 33 perusahaan kawasan. Dari dampak akibat kebosanan kerja ini mengakibatkan dampak pada psikis yang dialami oleh pekerja. Pemicu utamanya adalah kelelahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor pekerjaan atau beban kerja. Dan untuk dampak kebosanan kerja ialah para pegawai akan seringkali bekerja. Itu akan menghambat kualitas kerja mereka. Kesimpulan dari penelitian ini, tingkat kebosanan dominan dan tertinggi pada menunjukkan Oke, cukup ya dari Susiono. Kemudian dilanjutkan oleh Nurdiawati dan Atiatunisa tahun 2014. Oke, penelitian yang dilakukan 2018 ini, subjek penelitiannya para pekerja area produksi di suatu perusahaan teknologi di Kabupaten Serang, berjumlah 60 responden. Diketahui ini bahwa kebosanan kerja itu berdampak pada penurunan kerja karyawan. Di antaranya bekerja dengan tidak akurat, menyelesaikan pekerjaan dengan tidak tepat waktu, keterlambatan dalam bekerja, dan selalu melanggar aturan dalam perusahaan. Penelitian ini didukung oleh teori Greenberg pada tahun 2012 yang berpendapat bahwa stres dapat menyebabkan seorang pada keadaan emosi dan ketegangan yang tidak dapat diatur sehingga membuat seorang individu berpikir secara tidak efektif dan tidak baik. Nah, maka hal itu tidak langsung berakibat pada menurunnya performance atau produktivitas kerja karyawan. Oke, terima kasih. Dan dilanjutkan oleh jurnal yang ditemukan oleh negara NRS tahun 2018. Silakan. Hasil penelitian kebosanan negara Niko Prananda Setia, yaitu sejalan dengan data yang sudah dipaparkan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Tritama Provinsi Yogyakarta mendapatkan gambaran bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan bervariasi dan melelahkan. Hal tersebut dapat dilihat dari karyawan yang bercakap-cakap saat bekerja, lamban dalam bekerja, memegang ponsel, bahkan merokok saat bekerja, dan melakukan salah jahit dikarenakan kurang teliti saat melihat pola jahitan. Berdasarkan uraian
yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa diperlukan strategi untuk keberhasilan tersebut, yaitu dengan cara mendekor ruangan kerja maupun siklus udara yang baik dan kerja yang baik terhadap lingkungan kerjanya. Cukup ya? Oke, terima kasih dan dilanjutkan oleh jurnal yang ditemukan oleh Susiono dan Edi Ensari. Itu dengan saya sendiri, yaitu hasil dan pembahasan yang telah ditemukan, yaitu Indonesia berprofesi sebagian besar adalah petani dan didominasi oleh tenaga kerja di atas 35 tahun dan menggunakan alat yang masih tradisional khususnya pada saat panen. Nah, pada saat panen itu kan tahapan kegiatannya itu meliputi perontokan, yang dimana perontokan beras, pengeringan, pengemasan, penyimpanan, dan pengelolaan menjadi beras. Kemudian, bosan itu adalah situasi yang dimana ada stimulus yang rendah, atau dengan kata lain karakteristik lingkungan yang diterima oleh pekerjaan adalah monoton dan bervariasi. Nah, jenis pekerjaan ini adalah jenis pekerjaan yang berbeda akan menyebabkan sikap kerja yang berbeda sehingga tingkat kebosanan yang dialami oleh para petani berbeda juga. Kemudian lingkungan sekitar berpengaruh terhadap suasana kerja. Jadi kesimpulannya, apabila petani masih menggunakan perontokan padi menggunakan sistem yang lama, itu akan memberikan dampak kelelahan fisik dan kebosanan dalam melakukan perontokan. Kemudian, jika panen padi menggunakan alat yang sesuai dengan tingkat kenyamanan kerja, maka hasil dari panen padi akan terlihat lebih efektif dan tidak membosankan. Kualitas lingkungan hidup baik, maka terdapat potensi berkembangnya kualitas hidup yang tinggi. Jadi lingkungan fisik merupakan salah satu faktor yang pengaruhnya cukup dominan terhadap hasil kerja manusia, khususnya petani. Oke, dilanjutkan oleh jurnal yang ditemukan oleh Pratama 2019. Dipersilakan. Jadi, dari hasil penelitian ditemukan oleh Pratama 2019 yang dilakukan di Akademi Maritim Yogyakarta adalah lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik secara simultan dengan kerja karyawan. Di dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang atau sekelompok orang di dalam melaksanakan aktivitasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja fisik dan fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebosanan kerja di Akademi Maritim Yogyakarta. Dengan arti bahwa jika lingkungan kerja fisik meningkat, maka kebosanan kerja akan meningkat juga. Oke, terima kasih. Dan untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari seluruh hasil penelitian yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa terdapat dampak fisik dan psikis dari kebosanan kerja itu sendiri, di mana pekerja akan menunjukkan dampak-dampak fisik dan psikis seperti mudah emosi, mudah tersinggung, berkurangnya perhatian, bercakap-cakap saat bekerja, menurunnya produktivitas, dan melakukan kesalahan-kesalahan kerja itu sendiri. Oke, terima kasih untuk presentasi online kita hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.